syukronillah amma batu. Yang terhormat Ketua Kajian Malam Kamis atau yang biasa kita singkat KMK, Mas Hanif Ubaidillah. Yang terhormat pula seluruh teman-teman, teman diskusi, teman belajar, keluarga besar Kajian Malam Kamis yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita pada malam hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di Aula Ma'had Darun Najah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepadanya junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita dibimbing dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni adanya ad-dinul Islam wal iman. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam terakhir, bukan malam terakhir bagi kita ya. Itu ibarat lirik lagunya Bang Haji Romai Rahman. Tapi malam terakhir sebagai penutup sebelum kita melewati bulan nan penuh fitri, yakni bulan Syawal. Sehingga pada malam hari ini adalah salah satu malam untuk penutupan sementara kita kegiatan rutin kita, yakni kajian malam Kamis dengan tema pemuda dan masa kini, yang alhamdulillah pemateri di sebelah kanan saya adalah pemateri yang sangat luar biasa dan juga salah satu senior kita bersama. Beliau pernah menjadi ketua di salah satu organisasi mahasiswa, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, menjadi ketua komisariat ke-10 periode 2014-2015 gitu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang juga masih mengemban amanah di salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama, organisasi kita tercinta, yakni menjadi ketua PAC, pengurus anak cabang Ansor Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Mungkin sebelum melangkah ke pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, ada salah satu kata-kata mutiara dari salah satu presiden pertama negara Republik Indonesia, yakni Pak Soekarno. Beliau mengatakan bahwasanya beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Lalu beliau menegaskan kembali, beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncangkan dunia. Maka dari kata-kata yang beliau ucapkan ada satu kata yang mungkin mempunyai satu makna yang sangat berarti, yakni tentang pemuda. Persis sama ataupun sama dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Dengan 10 pemuda saja sudah bisa mengguncangkan dunia. Namun perlu kita pahami dan perlu kita analisis lagi, apakah dengan 10 pemuda untuk masa kini, apakah sudah bisa untuk menggoncangkan dunia? Nah, nantinya akan dipaparkan lebih luas oleh pemateri kita pada malam hari ini, yakni Mas Muhibullah atau Bang Muhibullah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih sahabat Badri. Okay. Sahabat Badri, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Al ayah amma ba'du.
Hadratil Kiram, para alim, para ulama yang kami hormati, Ketua Kajian Malam Kamis KMK, sahabat Hanif Ubaidillah, juga sahabat-sahabat semuanya di pesantren Darun Najah. Ini pesantren Darun Najah ya, pesantren Darun Najah yang pada malam hari ini bisa belajar bersama di sini, juga berdiskusi dengan tema yang dicantumkan oleh sahabat Hanif, pemuda dan masa kini. Marilah kita belajar bersama tentang kepemudaan pada malam hari ini. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat senantiasa belajar, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga semoga kita dalam bulan suci Ramadan ini dipermudah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita belajar, kita beribadah, kita melaksanakan sarana-sarana agama Islam itu adalah atas bimbingan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui penyampaian dari guru-guru kita, yang guru-guru kita itu bersanad sampai nanti pada Rasulullah SAW. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini saya panggilnya sahabat itu ya, karena di pesantren mahasiswa Islam ya, itu juga sahabat ya kan. Kemudian saya sekarang di gerakan pemuda Ansor, itu panggilan kepada sesama temannya itu juga sahabat. Saya lebih akrabnya itu panggil sahabat, makanya saya panggil sahabat gitu ya. Kalau di Ansor itu menukil dari peristiwa hijrah ya, peristiwa hijrah waktu itu orang-orang muhajirin ditolong oleh orang-orang yang ada di Madinah yang disebut Ansor, kan Ansor atau penolong. Oke sahabat-sahabat sekalian, di sini kita awali dulu dari singkat saja nanti. Nah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Kita awali dengan pemuda. Saya baca-baca cerita dulu latar belakang saya. Sebelumnya ini sudah tadi disampaikan moderator sahabat Badri, saya ketua PAC dulu, ketua komisariat gitu ya. Nah ini juga ada di sini saya ini kurang tadi yang disampaikan sahabat model majalah ini tukang kopi ya. Jadi kan belakangnya ada kopinya. Nah, tukang kopi itu di majalahnya Unira. Saya juga sempat kok saya yang dijadikan model ini, jadi model kopi. Pemuda saya baca tadi di kalau di kita di Indonesia Undang-Undang Nomor 49 kalau nggak salah tadi ya, pemuda itu secara usia di bawah 30 tahun. Nah, kalau WHO tadi saya baca itu sampai 16 tahun. Nah, saya ambil yang Ansor supaya awet saya jadi pemuda. Kalau di Ansor itu 20 sampai 40 tahun. Nah, jadi karena saya sekarang di Ansor, yang saya pakai itu lebih ukuran pemudanya itu yang dari Ansor sampai usia 40 tahun. Saya kira sahabat-sahabat semuanya itu
masih di bawah 40 tahun semuanya dan di atas 20 tahun. Jadi kita sama-sama pemuda. Nah, lantas bagaimana karakter pemuda yang dikatakan sahabat Badri tadi, perkataannya Bung Karno itu ya, berikan aku 1000 orang tua, saya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Itu kenapa kok diguncang itu? Biar gempa. Jadi saya dulu itu di Raden Rahmat, ini semuanya dari Raden Rahmat ya, Unira ya, semuanya dari Unira. Itu masih, iya kan, semua dari Unira ya. Ada yang di luar Unira, Insya Allah. Dari mana? Belgia. Oh, sahabat Ahik dari Belgia. Tadi sudah saya tanya jurusan IPA. Ilmu pendidikan agama. Saya di Unira dulu masih belum Unira, masih STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, saya keluar itu jadi Universitas Islam Raden Rahmat. Yang ingin saya sampaikan di sini, jadi karakter dan sikap yang seharusnya atau idealnya dimiliki oleh seorang pemuda. Ada beberapa yang sudah saya rangkum, bagaimana pemuda itu bersikap dan memiliki karakter seperti apa saja. Jadi ada 7 sahabat, tentunya ini perkataan saya yang saya rangkum dari literatur yang saya baca, bukan hadis, bukan istilahnya sesuatu yang saklek, nanti masih bisa diperdebatkan, masih bisa dibantah. Silahkan sahabat-sahabat nanti di termin selanjutnya, di termin diskusi dan tanya jawab, mau ada sanggahan atau ada pertanyaan, ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, itu dipersilahkan, karena kita pemuda. Nah, diskusi kita ini saya harap beda dengan pengajian. Saya tidak mau Idatul Hasanah ya. Kalau mau Idatul Hasanah penyampaiannya itu ini berbeda. Masih silahkan dipotong di tengah saya bicara, silahkan. Ini forumnya bebas, ini tidak tanpa sekat, tanpa itu ya, saya sampaikan itu. Nah, saya garis bawahi ada 7 karakter-karakter yang idealnya dimiliki oleh seorang pemuda. Jadi yang pertama, pemuda itu harus punya iman. Beriman. Iman itu adalah percaya. Ada sesuatu yang harus kita percayai. Menjadi semangat kita untuk bersikap, terus tingkah laku kita sehari-hari. Nah, itu harus punya dasar iman. Entah itu bagaimana sahabat-sahabat mencapainya, yang jelas sahabat-sahabat harus berupaya punya iman. Orang kalau sudah punya iman itu tidak gampang terombang-ambing dengan sesuatu yang di luar diri kita. Kenapa? Dan ini mari kita berusaha beriman itu yang benar. Kenapa kok kita saksikan itu teroris itu ya, teroris menyerang, misalnya kemarin yang kita saksikan waktu tempo itu, sebelum yang menyerang polisi, menyerang itu di Bom Bali. Nah, itu terus yang, nah itu karena apa sahabat? Karena imannya itu istilahnya dibelokkan. Nah, pemikiran-pemikiran tentang keimanan itu dibelokkan. Nah, di sini
pemuda yang saya rangkum di sini, marilah pemuda ini berusaha mempunyai iman yang benar. Nah, bagaimana iman yang benar itu? Nah, itu tentunya ya ini seperti yang kita sahabat-sahabat laksana sehari-hari, kita senantiasa belajar bagaimana kita memiliki iman yang benar, percaya kepada suatu dan yang ini yang saya sampaikan itu, saya sekarang berada di gerakan pemuda Ansor. Kita dituntun untuk mengikuti ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pandangannya itu moderat atau di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kalau kita simak sejarahnya, antara Mu'tazilah, Khawarij dan Jabariyah ya yang satunya. Nah, kita ada, kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dituntut untuk beriman yaitu secara moderat. Yang apa namanya? Dulu ketika ya Pak Mu'tazilah Wasil bin Atta ya. Nah, itu terlalu mengandalkan akal, pikiran. Kalau yang Jabariyah terlalu mengandalkan intinya manusia itu seperti wayang, nggak bisa memilih kita. Nah, kita di tengah-tengah, adanya takdir itu kita masih dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, kita masih bisa punya akal dan pikiran yang sehat, kita bisa kita manfaatkan. Oke, itu ya yang pertama, yaitu beriman. Karakter yang pertama. Yang kedua, seorang pemuda itu hendaknya bersikap inklusif, terbuka dan senantiasa mau belajar. Kenapa sahabat-sahabat? Karena zaman ini terus berubah, terus berkembang. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Maka beda antara masa saya dulu dengan masa sahabat-sahabat sekarang. Kalau dikatakan pada waktu itu saya banyak sekali perubahan yang sudah terjadi. Dikatakan pada waktu itu misalnya metode yang saya pakai, cara yang saya pakai misalnya dalam selamat datang nih, ada sahabat dari pesantren sebelah ini, dari pesantren mahasiswa Islam. Selamat datang di oh gitu. Loh, enggak Gus, ini sudah saya sampaikan tadi. Ini bukan forum kiai ini. Terserah, silakan mau dibantah di tengah pembicaraan, silakan. Enggak ada batasan di sini. Oke, ya terima kasih. Selamat datang Gus Adat. Itu yang kedua, yaitu pemuda hendaknya memiliki karakter inklusif, terbuka dan mau belajar. Sampai kapan? Sampai kita nanti di liang lahat. Karena apa? Karena perkembangan zaman ini senantiasa berkembang, senantiasa berlanjut. Nah, dan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda dengan masa lalu. Yang ketiga, saya lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, karakter dan sikap pemuda itu hendaknya berani dan jujur. Sahabat-sahabat ketika masih muda itu jangan takut salah. Karena apa? Biasanya kan ini, kalau kita masih belum memiliki keberanian dan kejujuran, nah itu cenderung ketika belajar, ketika itu cenderung diam dan berharap segera selesai gitu. Ibaratnya kita di suatu forum belajar itu jangan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk mengutarakan ketika ada yang belum paham atau ada yang sahabat-sahabat belum ngerti.
jangan suka berpura-pura sudah paham padahal sahabat-sahabat belum paham. Itu ketika belajar. Dan juga harus berani sahabat-sahabat melaksanakan apa yang sudah dipelajari. Ambil contoh dulu, kalau sahabat-sahabat sudah punya pemahaman, itu jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk mengekspresikannya. Tentunya kita sudah familiar ya, sudah terkenal kisah-kisah itu. Kisah ketika Nabi Ibrahim. Nah, saya ambil kisah Nabi Ibrahim dulu ketika melawan raja siapa? Nabi Ibrahim, Raja Namrud ya. Nah, itu tanpa keberanian saya rasa dan iman yang kuat, saya rasa tidak mungkin Nabi Ibrahim itu berani untuk pada waktu itu ceritanya memenggal berhala-berhalanya kaumnya Raja Namrud. Nah, begitupun kita sekarang, mari kita itu mengambil contoh dari cerita tersebut. Nah, kita juga harus berani mengekspresikan ilmu yang sudah kita peroleh dan jujur dalam hal tersebut. Kalau masih memang salah ya kita katakan salah, kalau benar nah kita katakan benar. Itu yang sulit sekarang. Ada suatu hadis itu, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Itu Pak Yai Hanif. Barang siapa menemui kemungkaran, nah itu kalau mampu dicegah dengan apa? Tangannya. Kalau enggak mampu lagi dengan lisannya. Kalau enggak mampu lagi dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Ini saya pernah belajar yang yang paling lemah itu justru bukan dengan hatinya, tapi yang paling lemah itu dengan tangannya. Karena apa? Di situ kan ada zalika. Zalika itu kata tunjuk untuk kata yang jauh gitu ya. Zalika yang paling jauh dari zalika itu adalah apa? Biyadihi ya. Nah, di situ kalau kita menjumpai sesuatu yang tidak benar, itu kita cegah dengan tangan atau dengan kekuatan. Dengan kalau yang terdekat dengan zalika itu adalah dengan hati atau dengan pendekatan spiritual. Nah, saya rasa yang paling ampuh itu adalah dengan pendekatan yang ini, spiritual ini. Apa tadi yang pertama dengan tangan atau dengan kekuatan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Nah, yang paling sulit itu memang dengan ini, sahabat. Maksudnya dengan hati itu bukan dengan ini didiamkan saja seolah-olah kita nggak punya ini kuasa atau kemampuan untuk mencegahnya. Tapi ketika ada kemungkaran, nah ini yang paling sulit itu adalah dengan pendekatan spiritual. Memang kita cegah dengan pendekatan spiritual. Oke sahabat, itu ya karakter yang ketiga, yaitu berani dan jujur. Yang keempat, pemuda itu hendaknya memiliki karakter yang tulus, memiliki sikap yang tulus. Artinya dalam bertindak itu tulus, tidak ada kepentingan yang macam-macam. Nah, itulah yang membedakan antara kaum muda dan generasi yang sudah ya seperti saya sudah agak tua ya kalau dibanding sahabat-sahabat semuanya. Kepentingannya sudah agak macam-macam. Tapi kalau sahabat-sahabat itu, kalau yang masih muda itu hendaknya berkarakter yang tulus, yang murni, yang ketika bertindak itu memang objektif, tidak ada pesanan, kepentingan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, karakter dan sikap pemuda itu hendaknya bersikap kritis
terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Tentunya kalau semuanya ini dari pesantren mahasiswa Islam, di situ ada paradigmanya apa? Kritis transformatif. Tidak hanya maido saja, ya Gus. Tidak hanya maido saja. Kritis transformatif itu ketika kita menjumpai suatu permasalahan, kita tahu kesalahan tersebut dan juga tahu solusi untuk masalah tersebut. Oke, yang keenam, berpendirian teguh atau konsisten dan berkomitmen tinggi atau tahan terhadap godaan. Nah, di sini yang saya nukil itu adalah kisah dari Nabi Yusuf. Beliau itu sangat tahan terhadap godaan itu ya. Itu yang saat ini ya miris sekali sahabat-sahabat yang kita saksikan di lingkungan kita masing-masing. Tentunya ada sahabat-sahabat kita yang ketika masih muda itu tidak tahan godaan. Nah, di situ mari kita contoh itu kisah dari Nabi Yusuf. Kisah yang apa itu? Kisah yang ketika di situ Nabi Yusuf itu kan dulu di kerajaan ya. Di kerajaan. Nah, siapa namanya? Siti Zulaikha ya, menggodanya, tetapi beliau bersikap tegas, berkomitmen tinggi dan tetap berpendirian teguh. Beliau itu waktu itu juga masih muda. Saya nggak jamin kalau yang berada di situ waktu itu saya, iya kan, lebih memilih di penjara, disiksa di penjara daripada melayani godaannya itu Siti Zulaikha itu kan. Nah, makanya itu kalau saya itu jadi apa itu kan. Nah, itu di situ mari kita bisa mencontoh itu Nabi Yusuf. Beliau memang seorang rasul ya. Itu bisa menjaga, tetap berkomitmen terhadap pendiriannya. Itulah sikap pemuda yang baik. Oke. Kemudian yang terakhir, karakter dan sikap pemuda yang hendaknya dimiliki itu adalah mandiri. Mandiri di sini sahabat-sahabat itu marilah sebagai pemuda itu punya pemikiran yang mandiri. Karena apa sahabat-sahabat? Kita itu kalau tidak berani berpikir mandiri, saya rasa kita akan jauh dari prestasi. Karena apa? Karena kita akan cenderung membanggakan prestasi-prestasi dari generasi-generasi yang sebelum kita. Nah, sebagai pemuda tanpa pemikiran yang mandiri, nah saya rasa akan sulit kita untuk berprestasi. Yang ada apa? Yang ada itu hanya membanggakan seniornya saja gitu kan. Nah, maka saya mengajak di sini sahabat-sahabat itu untuk berpikir mandiri, punya pemikiran yang mandiri. Apa yang sahabat-sahabat kemampuan sahabat-sahabat itu, nah itu mari kita kembangkan. Itu yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita dulu yang makanya sangat hebat-hebat itu. Bayangkan ketika Bung Karno itu tidak punya pemikiran yang mandiri, dia tidak akan punya kegigihan yang semacam itu. Ada kalau yang di juga pendirinya ini yang nantinya jadi gerakan pemuda Ansor dulu, Syubhanul Muslimin ya, itu Kiai Haji Wahab Hasbuwo. Nah, itu juga beliau sangat mandiri pemikirannya, sangat hebat juga. Ketika itu di zaman itu masih penjajahan Belanda ya, sampai pasca kemerdekaan. Sekarang beliau 2014 ya dianugerahi oleh Presiden Jokowi pahlawan nasional. Nah, itu beliau juga sangat berpikir mandiri. Itu sahabat-sahabat, saya rasa yang saya sampaikan, karakter dan sikap pemuda
mungkin tidak hanya masa kini tapi juga ke depan terus dimiliki oleh seorang pemuda. Oke, ini sudah ya. Kemudian saya bercerita tentang saya sendiri yang paling mempengaruhi saya sampai saat ini. Saya sekarang itu berusaha untuk sebagai pemuda, berusaha untuk ini sahabat-sahabat bisa berlaku itu mandiri itu tadi. Saya mencoba bersikap bagaimanapun kemampuan saya, yang tentunya ya sahabat-sahabat sudah tadi mendengar biografi saya itu S1-nya di Raden Rahmat. Saya S1-nya di Raden Rahmat. Saya lulus dari Raden Rahmat itu tahun 2016. Nah, dari saya pasca di Raden Rahmat itu, saya mencoba untuk berani bagaimanapun dengan kemampuan saya berkiprah di jenjang di wilayah saya. Ya, kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ya, memang sangat jauh, tetapi ini saya lakukan karena apa? Karena ya ini saya sebagai, kalau tadi disebutkan sebagai senior, nah itu ada pesan dari saya yang ingin kepada adik-adik saya itu untuk berani bagaimanapun dengan kemampuan yang didapatkan dari pendidikan di kampusnya, pendidikan di organisasinya. Nah, harapannya apa? Harapannya begini sahabat-sahabat, ketika saya itu berani mengekspresikan kemampuan yang saya miliki bagaimanapun itu, harapannya nanti adik-adik saya di bawah saya setelah saya itu, nah itu bisa lebih baik dari saya. Jangan sampai ketika saya nanti itu tidak berani mengekspresikan, nah saya khawatir nanti itu sahabat-sahabat kalau punya tradisi seperti itu akan minder. Karena apa sahabat? Ya itu tadi, sikap-sikap pemuda yang ada itu mari kita praktekkan. Meskipun kita itu dari kampusnya itu swasta itu ya, mewah, mepet sawah ya. Di luar sana banyak lulusan-lulusan dari kampus yang mentereng, dari UB, dari UIN, dari UM dan sebagainya, yang kita pandang itu lebih baik, dari sekilas saja itu lebih baik. Saya ingin menunjukkan kita jangan minder, dan itu alhamdulillah ketika kita punya keberanian untuk berekspresi itu akan ada banyak jalan yang kita jumpai. Saya sekarang alhamdulillah di masyarakat itu diterima kok, meskipun bagaimana. Yang penting apa sahabat? Kita itu dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, yang membedakan dengan orang lain itu adalah kepedulian kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Banyak sekali waktu itu kalau kita mempelajari sejarah, tentunya banyak sekali tokoh-tokoh selain tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti pendirinya GP Ansor tadi, Bung Karno dan lain sebagainya. Tetapi yang paling bisa kita contoh untuk ini adalah kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Dan itu kita bisa kalau kita itu punya kepedulian dan kepedulian kepada orang lain, insya Allah kita akan mudah diterima. Di situ ada kata-kata yang saya ingat dari bukunya Dale Carnegie, sahabat ya. Begini gitu. People don't care how much you know, but they know how much you care. Kalau kita terjemahkan secara bebas,
orang itu tidak peduli seberapa pandai Anda, tapi orang-orang itu akan peduli seberapa pedulinya Anda. Nah, kita kita bayangkan aja di sini. Oke, sahabat-sahabat pinter di sini, di Darun Najah ini sangat pinter. Sudah di atas rata-rata pemuda yang lain, yang mereka itu hari ini mungkin di warung kopi hanya ngopi biasa saja tanpa ada muatan-muatan pendidikan dan belajarnya. Atau mereka yang malam minggu di sini warwer itu kan. Saya rasa sahabat-sahabat itu punya kelebihan di situ, tetapi kemampuan lebih sahabat-sahabat itu saya rasa tidak ada artinya ketika tidak ada kepedulian kepada orang lain di sekitar Anda. Ilmunya itu mari dipraktekkan untuk lingkungan sekitarnya, peduli kepada lingkungan yang ada di sekitar sahabat-sahabat. Tentunya dengan jenjang kita masing-masing. Saya mampunya ya ini di tingkat, mungkin kalau di kampung saya mampunya mungkin di tingkat RT saya. Di situ peduli terhadap lingkungan di sekitar saya. Alhamdulillah di desa saya itu dipercaya sebagai sekretaris desa. Itu yang saya alami, sahabat. Kalau dibandingkan dengan misalnya lulusan dari kampus lain yang lebih mentereng tadi ya, itu saya mungkin sangat jauh, kemampuannya itu sangat jauh. Nah, tetapi yang saya pelajari di kampus itu dan juga di itu pesantren mahasiswa yang alma maternya dipakai Gus Arsyad itu adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial. Nah, ternyata di ini yang saya jumpai ya di lingkungan-lingkungan yang saya jumpai, baik itu lingkungan organisasi, lingkungan pendidikan, lingkungan kepemerintahan, itu yang paling sulit itu dicari itu adalah orang-orang yang punya kepedulian itu, sahabat. Oke, kita di organisasi ya. Organisasi itu punya dasar ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apakah di situ ketika ada anggota yang hafal ADART mulai bab 1 pasal 1 sampai bab terakhir pasal terakhir, misalnya hafal saja, ya sudah hafal toh. Tapi ketika kegiatan mereka dia itu nggak mau membantu, nggak mau ikut istilahnya misalnya ada acara menyiapkan dan lain sebagainya. Nah, bandingkan dengan ya kalau idealnya kita paham terus kita punya kemampuan di situ dan juga punya kepedulian. Tetapi yang jarang sekali orang semacam itu. Itu ternyata berlaku di semua lingkungan yang saya jumpai sementara ini. Entah itu di BMII, di Ansor, di IPNU, bahkan di pemerintahan. Itu rata-rata jarang yang mereka kalau di pemerintahan undang-undang gitu ya, hafal undang-undang pasal sekian sampai pasal sekian. Nah, yang paling dibutuhkan itu adalah orang-orang meskipun hanya sekilas saja itu ya, harapannya yang ideal itu memahami, sahabat. Tapi yang paling dibutuhkan itu adalah orang-orang yang punya kepedulian. Oke, sahabat. Nah, saya rasa itu, dan saya pesan sebagai pemuda itu jangan tua sebelum waktunya. Artinya apa? Ya sudah, kalau sahabat-sahabat itu masih muda, maksimalkan, karena sebentar lagi setelah muda kan tua ya. Setelah Anda semuanya jadi pemuda, nanti pada waktunya akan jadi orang tua. Kalau saya mohon maaf untuk penyampaian untuk memang itu saya sekarang itu sudah jarang sekali bergelut dengan buku lagi itu kan.
membaca seperti dulu ketika mahasiswa, karena keadaan dan lingkungan saya sekarang itu sudah berbeda. Saya itu dari pagi tadi itu saja sudah berbagai kegiatan dan ini apa namanya acara yang saya alami. Ini saya kesini ini di sana saya meninggalkan satu acara yaitu santunan yatim piatu di warga saya. Makanya ketika saya berbicara tentang materi itu kalau untuk hari ini itu agak susah, kecuali kalau ada persiapan yang panjang gitu kan. Nah, maka saya pesan jangan sampai nanti ketika sahabat-sahabat itu sudah di usia saya, sudah jadi orang tua itu ya, itu kemampuannya itu sama dengan saya misalnya, atau bahkan di bawah saya. Saya harap karena sudah lebih baik fasilitasnya sahabat-sahabat, terus kesempatannya juga lebih. Nah, saya harapkan sahabat-sahabat itu bisa lebih dari yang saat ini di atasnya sahabat-sahabat. Misalnya seperti saya, seperti Pak Anip sudah pasca ya. Nah, itu pasca. Nah, itu harapan masih muda juga. Harapannya itu jangan menjadi tua sebelum waktunya. Sahabat-sahabat itu nanti aja, kalau sudah tua aja bijaksana. Kalau sekarang itu ya sudah